Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya dari hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk nggak? Tahu nggak? Oh ya, yang laki-laki kemana tadi? Nanti dikabarin ya di grup. Oke, sebelum ke pembelajaran, saya akan menyampaikan beberapa kontrak belajar. Ya, sekarang dulu. Saya akan menyampaikan kontrak belajar yang akan kita sepakati bersama-sama. Jadi dari saya, untuk pembelajaran hari ini kita sebaiknya jangan bermain HP terlebih dahulu. Fokus mendengarkan materi yang akan saya sampaikan, terus nanti diharapkan jangan makan ya, tapi kalau minum nggak apa. Terus kalau misal mau keluar masuk nanti isi dulu. Oke. Yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Evolusi. Ya, biar dari judul ya. Sebelumnya siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Saya. Ada apa aja hewannya di kebun binatang? Ya, monyet. Terus apa? Harimau. Rusa. Banyak ya. Kira-kira tahu nggak kenapa kok semua spesies yang ada di bumi di kebun binatang itu ada bermacam-macam? Ya. Ada yang tahu nggak? Ya, berevolusi itu nanti, hubungannya nanti. Diciptakan orang-orang. Oke. Nanti kita belajar bareng ya. Terus, nah benar nggak kira-kira manusia itu berasal dari monyet? Atau benar? Enggak. Oke. Jadi nanti kaitannya ini, dua pertanyaan ini nanti ada kaitannya dengan seleksi alam dan evolusi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum itu untuk nanti pembelajarannya diharapkan kalian dapat memahami konsep dasar dan teori evolusi dari makhluk hidup itu sendiri. Oke, untuk pembelajarannya nanti saya akan menampilkan video terlebih dahulu, terus nanti saya akan menjelaskan materi, kemudian ada kuis kelompok untuk asesmennya dan penutup. Oke, yang pertama-tama kita lihat video dulu. Bisa makan segala, punya rasa empati, ya. Kita punya banyak kegiatan sama makhluk yang satu ini. Sampai ada yang bilang katanya manusia berevolusi dari monyet. Apa benar begitu? Oke, jadi kita sudah tahu ya kalau manusia itu tidak berasal dari monyet, tapi memiliki keturunan atau nenek moyang yang sama. Nah, jadi tadi kenapa kok ada banyak spesies yang ada di bumi, karena spesies-spesies itu mengalami evolusi dari nenek moyang. Jadi menyesuaikan tempat hidupnya karena ada seleksi alam. Nah, jadi kita akan membahas materi evolusi ini. Jadi evolusi ini apa? Evolusi itu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara sedikit-sedikit tapi dalam waktu yang lama. Jadi waktu yang diperlukan untuk evolusi ini tidak singkat, tidak 1 atau 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Nah, evolusi ini ada 3 bahasan. Yang pertama ada teori evolusi, yang kedua metode evolusi, lalu ada mekanisme evolusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teori evolusi. Sebelum ke teori evolusi ada yang dinamakan teori asal-usul kehidupan. Jadi kehidupan itu ada asal-usulnya. Yang pertama ada teori abiogenesis, yang untuk pengingatnya ya, abiogenesis itu ada-nya itu yang menjelaskan kalau makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang tidak hidup atau terjadi secara spontan. Nah, teori ini didukung oleh penjelasan dari atau percobaan dari Anthony van Leeuwenhoek. Itu ada yang tahu penemu apa Anthony van Leeuwenhoek? Penemu mikroskop. Jadi dahulu saat pertama kali mikroskop ditemukan itu, Anthony ini mengamati tetesan air jerami. Jadi air jerami itu diamati tetesannya, lalu ditemukannya protozoa dalam air tersebut. Makanya Anthony ini mendukung teori ini abiogenesis. Jadi makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang tidak hidup. Tapi teori ini terus
selanjutnya itu dibantah oleh teori biogenesis. Jadi teori biogenesis kebalikannya yaitu makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ini berdasarkan percobaan dari Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini melakukan percobaan dengan memanaskan labu leher angsa. Jadi labu leher angsa itu labunya gini ya. Jadi dipanaskan, kemudian kan panas mikroorganismenya atau yaitu mati. Lalu dia mati, ternyata setelah dia mati itu tidak ada bakteri atau mikroorganisme. Nah, setelah itu kesimpulannya hipotesisnya itu bakterinya menyatu di leher yang ini. Jadi bakteri yang ada di udara itu dianggap menyatu di leher yang bawah ini. Setelah itu tabung itu dimiringkan agar bakteri yang tadi menyatu itu masuk ke ininya, ke kuah kaldunya. Nah, setelah itu dia mati lagi selama beberapa hari. Lalu akhirnya ditemukan kesimpulan kalau kaldu tersebut bertambah mikroorganismenya bertambah banyak di kaldu tersebut dan akhirnya menjadi keruh. Nah, dari hal itu dapat disimpulkan kalau makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Itu teori abiogenesis. Nah, selanjutnya ada teori dasar evolusi. Nah, pertama itu ada teori kreasionisme. Ini yang didukung oleh Aristoteles. Jadi pada teori ini penciptaan makhluk hidup itu terjadi sekali saja secara lengkap, itu langsung lengkap, ada semua ada. Tapi teori ini tidak valid karena terdapat beberapa makhluk hidup pada zaman yang berbeda. Jadi kan dahulu ada dinosaurus ya, sekarang sudah ada. Sekarang adanya ayam. Itu contohnya. Lalu yang kedua ada teori katastropisme. Jadi berasal dari katastrofi atau bencana alam. Jadi teori ini menjelaskan kalau dahulu itu terjadi bencana alam yang tiba-tiba yang memusnahkan spesies yang ada di zaman tersebut. Ini contohnya ya. Kalian pernah lihat film yang dinosaurus itu ada ketimpa meteor terus mati itu? Itu salah satu contoh. Jadi masuknya kehidupan baru dari tempat lain sehingga ada perubahan spesies. Itu teori dari Goldberg. Nah, Goldberg ini meneliti adanya lapisan batuan fosil yang mewakili tiap zaman yang berbeda sehingga bisa memutuskan teori tersebut. Selanjutnya ada teori gradualisme. Ini teori yang dicetuskan oleh James Hutton. Ini menjelaskan kalau perubahan biologis itu terjadi perlahan-lahan namun secara pasti. Jadi tidak ada lompatan besar langsung itu dalam evolusi. Contohnya ada perubahan dari gambar tersebut. Jadi ada gambar kuda dari dulu itu yang kecil sekarang jadi seperti ini sekarang ya besar. Nah, yang ini cukup terkenal ya teori Lamarck. Jadi teori John Lamarck ini menjelaskan kalau makhluk hidup itu sederhana. Makhluk hidup sederhana itu merupakan makhluk hidup yang merupakan nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Jadi kalau kalian pernah belajar tentang lumut itu kan sederhana ya. Itu merupakan nenek moyang dari makhluk hidup yang sekarang. Jadi tumbuhan sekarang itu nenek moyangnya adalah lumut. Jadi Lamarck ini menjelaskan kalau makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan organ yang terus dipakai akan semakin berkembang. Sedangkan organ yang tidak dipakai itu fungsinya menurun. Nah, lalu organ yang berkembang tersebut evolusinya diturunkan. Jadi contohnya ada jerapah. Jerapah kan kalau dulu dianggapnya Lamarck itu lehernya pendek. Terus seiring berjalannya waktu karena tumbuhan yang di pohon itu tinggi-tinggi, jadi lehernya memanjang. Dan leher panjang ini diturunkan ke anakannya. Jadi menurut Lamarck itu seperti itu. Lalu teori ini juga ada selanjutnya. Teori yang sangat terkenal yaitu teori Darwin. Darwin ini dikenal sebagai apa di dunia evolusi? Bapak evolusi ya betul. Jadi Darwin ini menjelaskan kalau suatu individu itu harus berjuang mempertahankan hidupnya agar bisa berkembang biak. Nah, pertambahan populasi tidak digantung terus-menerus karena seleksi alam. Jadi Darwin ini mengandung teori kalau makhluk hidup itu akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Nah, yang tidak berkembang sesuai lingkungan tersebut akan terseleksi oleh alam dan mati. Jadi yang hidup adalah kriteria yang sesuai dengan lingkungannya saat itu. Nah, Darwin ini melakukan pengamatan tadi ya pada burung finch paruhnya. Jadi paruh burung finch ini disesuaikan dengan makanan yang dimakan. Burung finch yang paruhnya besar itu biasanya makanannya biji-bijian yang keras, dan yang paruhnya kecil itu biasanya makanannya serangga malahan. Jadi ini yang teori yang kita pakai sampai saat ini. Oke, untuk selanjutnya akan ada evaluasi dari saya untuk menilai seberapa paham kalian tentang materi teori evolusi tadi.
kita akan adakan permainan ya. Sebelum itu saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, masing-masing 3 orang. Hitung aja dari sini. 1, 2, 3. Hingga sini di bawah. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, sudah semua. Oke, untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Bisa menyesuaikan ya. Ini sekalian saya jelaskan mekanismenya. Nanti akan saya tampilkan pertanyaan melalui flashcard ya. Flashcard melalui layar. Oke, disesuaikan dulu. Sini juga Pak. Ya. Oke, nanti akan saya tampilkan soalnya di layar. Terus nanti setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab satu pertanyaan dari flashcard itu. Jadi nanti akan ada pertanyaan di depan dan jawabannya di belakang. Nanti kelompok yang benar akan mendapat 10 poin. Yang salah, yang kalau menjawab salah tidak mendapat poin. Nanti kelompok yang paling banyak poinnya yang akan menjadi pemenang. Nah, untuk setiap kelompok nanti kalau mau menjawab pertanyaan itu angkat tangan ya sambil ini cari bunyi-bunyian apa itu. Kelompok 1, kiu gitu. Apa? Didiskusi dulu juga. Oke, apa berapa? Betul apa? Oke. Kelompok ini apa? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2. 2, oke. Untung yang ini kelompok 3? Kelompok 1? Baik. Kita akan langsung mulai saja ya. Satu, dua, tiga. Wih. Ayo. Naik dulu. Satu sudah. Kita lihat apakah benar. Oke. Kelompok 1. Oke, kita next ya. Oke, yuk. Apa dulu? Abiogenesis. Kita lihat. Oke, benar. Kelompok 1. Kita next. Ayo. Tunggu. Mati ya. Seleksi ya. Lihat. Benar. Kelompok berapa? 2 ya? Ayo, pastor tadi apa? Tunggu. Biogenesis. Kita lihat apakah benar? Benar. Tunggu biogenesis. Oke, next. Apa? Ayo. Tunggu. Evolusi. Oke. Kita jawab. Kita lihat dulu. Salah ya? Nggak dapat poin. Oke. Next. Soal selanjutnya. Charles Darwin. Ya, benar. Nomor 3. Good. Next. Yuk. Ayo. Kematian massal tadi yang bencana. Baik. Katatropisme. Kita lihat. Katatropisme ya. Next, yuk. Kreasi. Yang satunya tadi. Yang mengamati, yang mendukung dari kreasionisme. Yang tadi mau hidup ada langsung lengkap. Ayo siapa? Ayo. Betul. Ayo.
tiga, dua, satu, baik. Oke, kita lihat. Salah ya. Oke, next. Yuk, mamat. Jerapah. Yang gimana jerapahnya? Jerapahnya lehernya dari pendek ke panjang. Oke, kita lihat. Benar. Oh iya. Ini yang dikira. Tunggu ya tadi nomor 2 ya. Sampai bukan. Next yuk. Seleksi alam. Seleksi alam, kita lihat. Tuh, berarti yang tertinggi adalah kelompok beruntung ya, kita beri tepuk tangan. Oke. Setelah kita melakukan evaluasi game, kita akan mengulas kembali materi yang tadi kita belajar tentang evolusi itu apa? Evolusi itu perubahan makhluk hidup secara sedikit-sedikit dalam waktu yang oke. Terus teori asal usul kehidupan ada teori apa? Abiogenesis. Terus teori biogenesis. Teori dasar evolusi itu ada apa aja tadi? Yang pertama teori kreasionisme. Teori selanjutnya ada kata Straussisme. Lalu ada teori gradualisme. Yang keempat tadi yang jerapah? Teori lamar. Yang terakhir Brufinch. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari tentang mekanisme evolusi dan untuk mekanisme evolusi sama teori-teori yang tadi saya belum jelaskan. Nanti dicari ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.